Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ditemani oleh Bapak Tata Taswana, Direktur PT Saudi Indonesia Berkah Abadi. Ya, Bener ya? ya, ya, Direktur utama ya? ya, begitulah. Ya, ini malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara berumroh dari awal, dari nol sampai kembali lagi ke Indonesia, dari proses paspor, mendapatkan visa, tiket pesawat, termasuk penginapan hotel dan transportasi selama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau di Mekah dan di Madinah, dan beberapa hal yang terkait dengan umroh, baik itu yang banyak mudah didapatkan atau beberapa trik dan tipsnya sehingga kaum muslimin atau jamaah yang ingin berumroh bisa melakukan secara mandiri tanpa tergantung dengan travel atau pihak penyelenggara umroh. Baik, mengawali acara bincang-bincang atau podcast malam hari ini, saya akan langsung ke Direktur Utama PT SBA, Bapak Tata Taswana. Pertama-tama mungkin kita mau pengen tahu bagaimana cara proses membuat paspor bagi jamaah umroh yang berangkat dari Indonesia. Baik, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pemirsa yang mengikuti podcast ini. Untuk pengurusan paspor sebenarnya sangat normatif dan sangat standar ya. Dari prosesnya sekarang sudah dipermudah dengan online. Tinggal mengajukan kita aplikasi M-Paspor. Jadi pada dasarnya sebagaimana yang sudah sebagian besar saya percaya sudah pada tahu ya. Jadi prosesnya sederhana, mengajukan pembuatan paspor, lalu mengikuti menu yang ada di M-Paspor. Bagi yang belum tentunya harus mendownload dulu. Harus Dan online? Online ya, harus online. Sekarang nggak bisa datang langsung ke... Langsung biasanya tetap kita di Indonesia kebanyakan menggunakan calo. Jadi ada beberapa proses yang langsung, itu yang memang dilegalkan, itu percepatan. Itu biaya 1 juta, ditambah biaya untuk buku atau buku paspornya, dari 350.000. Jadi sekitar 13,5 ya semuanya totalnya. Jadi mekanismenya kalau menggunakan online, biaya hanya 350 tanpa ada calo sama sekali. Namun sebenarnya kita sudah dipermudah sebenarnya dengan aturan yang sudah ada itu sebenarnya tanpa harus ada surat rekomendasi apapun. Tapi ternyata di Kanim atau kantor imigrasi setempat selalu mensyaratkan ada tambahan rekomendasi dari pihak travel. Nah, itu Barangkali gimana? itu. Harus ya? Nah itu kebanyakan normatif dan itu tidak ada aturan tertulis sebenarnya. Sedangkan di websitenya imigrasi itu sudah dibebaskan dari namanya rekomendasi. Tapi pada prakteknya, tanda kutip oknum, saya pikir itu adalah selalu meminta adanya rekomendasi. Dan mau nggak mau ya kita ikutin. Dan itu secara gratis bisa diminta kok, dibantu dari pihak travel. Sebagian besar sih insya Allah bisa bantu. Itu yang kita tahu. SBA siap bantu untuk masalah itu kalau memang dibutuhkan untuk membuat rekomendasi untuk pembuatan paspor. Seperti itu. Baik, itu terkait dengan proses yang standar ya yang dilakukan oleh atau yang diharuskan oleh setiap jamaah. Bagaimana dengan proses waktu? Perlu waktu berapa lama untuk membuat? Nah ini kebanyakan dari pengalaman yang sudah pengajuan M-Paspor di pertengahan bulan itu selalu full. Kiat-kiatnya triknya biasanya kita buka di malam hari ataupun pagi hari setiap 12 jam sekali lah. Dan biasanya di akhir bulan. Di akhir bulan setiap bulannya baru bisa melakukan pendaftaran bagi memang teman-teman yang ternyata kesulitan ataupun seringkali gagal untuk melakukan pendaftaran. Biasanya memang dibuka di akhir bulan. Seperti itu, dan tanggalnya secara sistem dia bisa milih bagaimana seperti aplikasi Nusuk. Jadi ada yang hijau, merah, lagi padat, penuh. Jadi memang ada kuota. Informasi yang kami terima satu hari itu sekitar kurang lebih 100 orang. Itu semua rata ya di setiap Kanim? Setiap Kanim, rata-rata 100
Ya, tergantung dari cabang masing-masing, tapi rata-ratanya 100 orang per hari. Dan kebijakan Kanim itu semestinya sama ya? Tidak ada Seharusnya perbedaan. seharusnya secara nasional sama. Tapi Karena mereka secara fakta dan pengalaman bisa jadi berbeda-beda. betul, tapi kondisinya memang kembali lagi kalau bicara online itu pengalaman yang 3 bulan terakhir selalu full di awal bulan atau pertengahan bulan. Jadi baru bisa daftar di akhir bulan Oke. antara 25 ke 30. Tapi tadi sempat disinggung harus pakai M-Passport. Betul, Tapi secara masih online. ada nggak kemungkinan kita datang langsung ke kantor? Datang langsung solusi yang secara resmi, legal, itu hanya dengan percepatan. Oh, Artinya membayar 1 juta plus buku 350.000. Total 1.350.000. baik. Yang sering kali menjadi tantangan jamaah umroh itu diminta rekomendasi dari agen travel umroh. Nah, ini kiatnya memang solusinya mengakalinya gini. Jadi ngurus paspornya jangan bilang untuk umroh, bicara untuk wisata. Nah, ini kesiapan dari jemaah harus bisa pandai-pandai di sini. Bahwa jemaah harus bisa ngomong bahwa kita mau wisata ataupun kita bilang aja ke Malaysia atau ke Singapura. Apapun komentar dari pihak imigrasi itu kita bisa respon dengan tegas bahwa kita kan punya hak untuk mendapatkan paspor karena itu adalah kartu identitas kita. Jadi di sini saya melihat oknum ya, dalam tanda kutip oknum imigrasi selalu mencari celah khususnya bagi calon jemaah yang masih muda-muda karena dianggapnya mungkin kerja atau seperti apa ke luar negeri. Jadi pada prinsipnya pada saat diwawancara, pada saat pengajuan paspor itu yang banyak terhenti itu diproses pada saat wawancara, terpending untuk diminta surat keterangan kerja lah, ataupun surat referensi, surat rekomendasi travel. Hal-hal itu sering diminta oleh pihak imigrasi. Seperti itu. Kalau dari PTSBA siap nggak nanti seandainya diminta surat rekomendasi dari travel atau agen haji umroh? Insya Allah selama memang konteksnya adalah untuk berangkat umroh, insya Allah kita akan bantu. Bisa bantu ya? Dan selama ini beberapa kali kita sudah ada beberapa kali bantu teman-teman jemaah, termasuk rekomendasi untuk penambahan nama. Itu kita lakukan. Ada biaya nggak untuk minta rekomendasi dari Free, travel? kita Free, ya? bebaskan, kita nggak ada pungut biaya, itu sukarela. Bila pun ternyata di jemaah ada yang memberikan infak, kita terima itu paling untuk memberikan untuk biaya untuk admin, tapi itu kita tidak tentukan biaya. Ya, tapi tentunya diharapkan nanti proses selanjutnya bisa diteruskan dengan PTSBA ya. Insya Allah Karena maunya mulai kita dari begitu, paspor. betul. Nah, kemudian kalau paspor beres lah katakanlah selesai lah dibuat, jadi, nah proses selanjutnya apa nih untuk bisa berangkat umroh ke Untuk bisa berangkat umroh. Jadi setelah paspor dimiliki dalam kurun waktu 1 minggu, biasanya setelah menentukan tanggal kedatangan sejak pertama kali ke kantor imigrasi itu hanya 1 minggu. Setelah itu kita sudah selesai. Setelah paspor siap, tentu kita butuh tiket. Jadi persyaratan untuk mengurus visa. Jadi kita harus urus visa, masuk ke Saudi kita harus perlu tiket PP. Nah, tiket ini banyak cara yang bisa dilakukan melalui online, melalui Indonesia juga bisa. Kembali ke selera atau kebutuhan jamaah. Seperti apa keinginannya, apa kita minta diuruskan atau mengurus sendiri bisa. Bisa melalui aplikasi online, booking.com, Traveloka, Peggy, itu banyak aplikasi yang bisa diambil. Atau memang kalau nggak mau repot, tinggal kontak ke Indonesia, hubungi call center kami untuk bisa minta dibantu untuk masalah tiket. Dan biasanya yang paling banyak dilakukan oleh jamaah umroh mandiri, mereka membeli tiket ini seperti apa? Banyak kan online. Yang pernah kami dapetin tiket tuh beli lewat Traveloka, lewat booking, dan banyak juga lewat Skyscanner ya, tiket.com. Jadi memang variasi banyak yang diambil teman-teman jemaah umroh mandiri ini seperti itu. Ada yang malah beli tiketnya lewat KL Kuala Lumpur, bukan lewat Jakarta. Seperti itu. Katanya lewat KL sekarang sudah ada peraturan baru harus mengisi form kayak begitu. Apa Nah ini yang hal yang baru yang justru sebenarnya kita baru dapat update, tapi belum kita dapat ketahui secara langsung dari beberapa testimoni kita belum dapat, tapi mungkin itu perlu dijadikan kehati-hatian persiapan yang kita lakukan kalau memang itu memang diminta. Karena pada prinsipnya melewati imigrasi Malaysia itu jauh lebih simpel daripada imigrasi di Indonesia.
Itu yang bisa kita dari pengalaman yang kita rasakan ya. Oke, selanjutnya yang menjadi selalu pertanyaan ya, yang selalu diulang-ulang atau banyak yang selalu menjadi tantangan bagi jemaah umroh itu tiket ini kan biaya yang cukup mahal ya, atau mungkin komponen biaya yang paling mahal di umroh. Nah, ini bagaimana caranya untuk mendapatkan tiket yang semurah mungkin dengan fasilitas yang sebaik mungkin? Ya, oke, masalah tiket yang biaya murah ini kadang-kadang memang tidak bisa diduga, tapi rajin memantau informasi tiketing, karena memang kadang-kadang ada promo yang memang murah dan itu tidak setiap hari gitu. Jadi memang harga pun bervariasi. Ya, saat ini kan ranknya harga dari sekitar 7 juta PP pada saat promo sampai 17 juta untuk kelas ekonomi. Itu umum semua Umum, maskapai seperti umum itu. maskapai ya, rata-rata itu. Tapi kalau bicara rata-rata yang paling murah ya udah kita sama-sama tahu bahwa ada AirAsia, ada Indigo, ada Scott Airlines. Nah ini 3 pesawat yang termasuk paling affordable. Tapi pesawat Etihad itu juga termasuk, Qatar juga memberikan harga promo pada saat-saat tertentu. Jadi memang kuncinya ya, clue-nya harus rajin sering lihat ini berita, informasi tiket. Kira-kira kapan tuh ya waktu-waktu yang bisa kita dapatkan? Ada Tiket waktu murah promo. biasanya di low season ya, di luar akhir tahun, di di luar bulan puasa dan di luar musim haji. Itu tiket relatif beberapa hal bisa dapat harga promo dan jauh-jauh hari. Biasanya minimal paling enggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya itu kita udah prepare tiket, itu biasanya dapat harga murah. Oke, 1 bulan atau 2 bulan sebelum berangkat Ya, tiket udah sudah bisa harus beli. di-booking ya. Nah, kalau ke PT SBA kira-kira bisa lebih miring nggak harganya? Ada Saat kira-kira ini kemungkinannya? oke, masalah tiket, saat ini SBA tidak ada lakukan blocking tiket. Jadi konsepnya kita, karena kita udah diberikan banyak kemudahan melalui aplikasi-aplikasi online, sifat kita hanya membantu, dan harga relatif sih kita nggak bisa pastikan harga itu saat itu murah atau mahal. Kondisinya seperti itu. Jadi tapi ini informasi menarik bahwa tiket-tiket di sistem tiketing Mesir, teman-teman mahasiswa S2, S1 Mesir yang bermain tiket, itu suka jual murah. Saya juga belum tahu nih sebenarnya kenapa bisa begitu harga dari sana. Tapi ini masih kita pelajari. Yang pasti kita masih monitor bagaimana cara dapat tiket yang murah. Selain di samping kita rajin melihat berita, informasi, update masalah tiketing. Seperti itu Bang. Jadi ada kemungkinan ya SBA bisa membantu mendapatkan tiket yang cukup affordable lah. Yang Insya Allah, murah. tapi kita nggak bisa janjikan. Tapi ikhtiar, usaha masih jalan terus sampai sekarang. Kita mencoba mencari tiket yang termurah, semurah mungkin bagi jemaah-jemaah yang memang ingin berumroh melalui Saudi Indonesia. Seperti Tadi itu. disebutkan ada teman-teman dari Mesir, apa berarti harus transit ke sana atau gimana? No, enggak. Jadi yang masih saya ingin tahu itu dari sistem ini adalah mereka punya sistem sendiri di Mesir yang memang kadang-kadang kita belum tahu ini, karena masih penasaran juga, kita belum tahu harganya itu dapat dari mana, tapi secara sistem mereka dapat harga murah. Contoh ini harga tiket dari Jakarta PP itu bisa sampai hanya cuma sekitar 8 juta, 7 juta, di saat di Indonesia kita dapat harga 10 juta. Jakarta Ya, Jeddah maksudnya? Jakarta Jeddah. Ya seperti itu, jadi tiket Jakarta Jeddah pula, tapi sama ya, PP ya, tidak seperti multi city, Jakarta Jeddah, Jeddah Jakarta, bukan Jakarta Jeddah lalu Madinah Jakarta, bukan seperti itu. Oke, ini lewat ini ya, berarti harus lewat agent atau pihak tertentu atau penjual tiket ya? Iya, Bukan betul. aplikasi yang ada Bukan aplikasi, karena tidak semuanya, tidak menjadi acuan bahwa harga melalui aplikasi itu bisa lebih murah, tidak menjadi patokan. Tapi memang kecenderungannya saat ini seringkali ada promo tertentu sehingga harga tiket melalui aplikasi itu lebih murah. Nah, tadi dibilang ada peak season ya, ada low season. Ya. Ada nggak, bisa disebutkan nggak bulan-bulan apa itu yang termasuk padat dan selain waktu-waktu yang padat? Di luar Ramadan sama haji, musim haji Ramadan, tiket yang masuk peak season itu di bulan akhir November ke Desember. Ini harga yang mulai cenderung naik dan cukup tinggi, tapi ya sangat relatif.
untuk bulan ini aja masih ada yang jual 13 juta dan itu masih termasuk normal. Masih termasuk normal untuk harga tiket tersebut. Nah, di luar bulan November, Desember, lalu bulan puasa dan bulan hajian, musim haji itu relatif stabil ya harga itu di kisaran 10 kurang lebih. Kurang lebih itu termasuk murah. Nah, mencari yang lebih murah lagi itu kadang-kala ada dari promo-promo maskapai. Harga PP 8 juta seperti itu. Itu kadang-kadang ada. Ini kayak contoh kami sendiri memang berangkat di bulan Oktober, berangkat dengan ongkos 6 juta, kembali dengan 4 juta, berarti 10 juta. Itu relatif affordable untuk tiket sebenarnya dengan kondisi saat ini. Seperti itu sih. Nah, kalau ada alternatif nggak? Misalnya tidak harus ke Jeddah langsung atau ke Madinah? Nah, ini dia. Kalau mengambil tiket yang mau lebih mudah itu ke Dammam. Salah satu yang saya lakukan ke Dammam. Ke kota Dammam atau Riyadh itu relatif tiket bisa lebih murah, cuman memang tidak ada yang direct. Semua rata-rata transit, khususnya seperti pesawat Qatar, Etihad, Emirat, Oman, atau Jordan, atau Egypt Air. Itu rata-rata transit, tidak ada yang direct. Dan Jadi itu bisa lebih murah ya? ini yang makanya kadang-kadang kita juga bingung, bisa lebih murah, banyak lebih murah daripada yang direct ke Jeddah ataupun ke Madinah. Iya. Itu yang memang menarik, mungkin karena kita tahu maskapai mungkin paham karena pengen yang langsung, jadi rata-rata tiket yang langsung itu relatif sedikit lebih mahal daripada yang tidak direct. Oke, ya jadi dari pembahasan tentang tiket ini yang menjadi komponen terbesar ya, Ya, atau biaya yang paling besar dikeluarkan jamaah itu masalah tiket. paling tidak 50% memang bisa ngambil, minimal 50% udah keambil sama tiketing untuk pesawat ya, untuk Nah, untuk biaya. mungkin ini Mas Hatta perlu rekomendasi lah. Jadi apa yang sebaiknya yang paling ideal dilakukan oleh jamaah umroh mandiri untuk mendapatkan tiket yang sesuai dengan budget? Paling rekomendasinya apa gitu? Satu, yang pertama siapkan dana pasti yang sekitar 10 juta kurang lebih menurut saya ini ya, menurut kami. Setelah itu kita mensiasati mencari tiketing yang di luar jadwal high season. Nah, ini hal-hal ini ya ini lebih kecenderungannya bisa dapat bisa enggak karena juga berebut ya tiket ini, harga murah itu. Nah, Skyscanner adalah aplikasi salah satu yang bisa membantu kita untuk mencari tiket murah. Jadi memang tidak ada jaminan, tapi kecenderungan yang dilakukan adalah silakan cek 3 bulan sebelum waktu kita berangkat untuk dapetin harga tiket itu. Oke. Jadi memang seperti itu. Jadi tidak, ya intinya hanya rajin-rajin membuka ini aplikasi sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi boleh ya SBA dikonsultasiin atau ditanya atau untuk sekedar mencari Ahlan wa sahlan, kemungkinan ya. syukuran, bisa, sangat-sangat bisa. Jadi memang kami siap membantu mencarikan tiket. Insya Allah kami juga ingin memudahkan jemaah yang ingin berangkat umroh ke Saudi. Oke, tadi sudah selesai ya. Paspor beres, tiket dibeli, misalnya sudah oke. Berarti selanjutnya adalah mendapatkan visa untuk Visa, berumroh ya. ya. Nah, ini proses visa ini gimana? Silakan bisa dijelaskan Mas Hatta. Untuk visa, setelah kita punya paspor ya, tadi udah pegang paspor, sudah beli tiket, tinggal apply aja, tinggal kirim secara digital. Kalau memang Saudi Indonesia berkabadi, saya membantu. Silakan kirim ke call center kami untuk mengajukan visa, kirim secara soft copy digital paspor dan tiket. Kita akan proses paling lama 5 hari kerja, insya Allah. Seringkali kita juga bisa bantu dalam 1 kali 24 jam, tergantung situasional. Insya Allah kita akan bantu secepatnya. Normalnya 2 hari kerja, tapi ya kita bicara safety aja pada saat tertentu. Teman-teman operator di provider sibuk, ada kegiatan yang lain, double kerja, ada beberapa yang dihandle, jadi sehingga beberapa hal mereka terpending. Jadi kita minta waktu 5 hari kerja lah kurang lebih untuk pengurusan visa sampai siap atau dirilis. Nah, untuk visa ini kan banyak penawaran ya. Ada harganya yang bisa cukup murah, ada yang sedang, bahkan cukup mahal. Ternyata memang ada juga fasilitas yang berbeda-beda yang diberikan ya. Misalnya ada hanya memberikan visa saja.
Padahal komponennya itu kan ada Siskopatu dan asuransi ya. Ya. Nah, Saudi Indonesia Berkah Abadi atau PT SBA memberikan offer kayak gimana? Oke, untuk masalah visa kita selalu paket kita adalah paket termasuk visa berikut Siskopatu dan asuransi. Ini yang kita selalu jual, memang sedikit relatif mungkin berbeda-beda ya tergantung provider. Kita saat ini apa yang kita jual, jasa yang kita jual adalah satu paket visa berikut Siskopatu dan asuransi. Oke, jadi harganya bisa berbeda ya antara satu dengan yang lain ya, Bisa. tergantung dengan apa yang Betul, ditawarkan ya. betul. Kalau SBA gimana? Kira-kira PT SBA cukup murah atau bisa Cukup- bersaing dengan cukup harga bersaing, dengan ini? kita kompetitif harganya. Kita berikan harga spesial untuk beberapa hal. Kalau untuk 1-2 memang kita agak sedikit lebih ya. Istilahnya kalau eceran sama grosir kan pasti beda. Jadi kalau agak banyak kita akan bantu. Karena kembali lagi ini kan kita bekerja sama dengan provider yang punya kuasa untuk mendapatkan kewenangan untuk mengeluarkan isu visa yang berbentuk elektronik seperti itu. Banyak pertanyaan tentang visa ini yang yang membuat ragu apakah visa ini bisa pasti terbit atau enggak, atau pertanyaan lain dengan visa ini bisa umroh atau enggak, karena banyak yang belum familiar dengan sistem yang sekarang Oke. diberlakukan oleh Arab Saudi. Bisa nggak ngasih penjelasan? Visa umroh ini insya Allah 100% bisa rilis. Ada salah satu pengecualian apabila jamaah pernah masuk Saudi dan memiliki masalah dengan pihak imigrasi Saudi, maka itu akan menjadi problem dan mungkin akan terblok. Selama tidak ada masalah, apalagi kalau masih baru belum pernah masuk, insya Allah itu tidak ada kendala sama sekali selama semua syarat dipenuhi. Dan kembali lagi kami Indonesia mengeluarkan visa ini juga melakukan screening ataupun filing filing untuk mengetahui bahwa kita melakukan visa ini bukan untuk disalahgunakan jemaah. Karena ada beberapa jemaah yang memang ingin mendapatkan visa umroh, tapi berangkat ke sini untuk bekerja. Jadi kita harus betul-betul mengenal, kami seleksi betul bahwa visa ini betul-betul dipergunakan untuk umroh. Ya, jadi sebagaimana peruntukannya seperti itu. Karena apabila tidak, dampaknya kepada kami juga. Muncul denda, hubungan kepercayaan dengan pihak provider visa di Saudi selaku yang pegang authorized kewenangan untuk mengeluarkan visa, itu akan menjadi masalah ke kami. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong kan ini PT SBA belum punya PPIU ya, Oke. tapi masih memungkinkan untuk memproses memberangkatkan jamaah umroh dan juga untuk merilis visa. Nah ini perlu diperjelas lagi agar Oke. jamaah atau calon orang yang mau berangkat umroh itu mengerti bagaimana sih sebenarnya posisi atau status pihak yang bisa me-issue visa dan bisa memberangkatkan jamaah. Problemnya ya ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi insya Allah alhamdulillah PT Saudi Indonesia Berkah Abadi secara legal memang belum memiliki PPIU. Namun kita sudah berbadan hukum karena memang umur kita belum mencukupi untuk mendapatkan PPIU. Namun kita di backup alhamdulillah. Alhamdulillah kita di backup, disupport sepenuhnya oleh PT Terminal Kelana Wisatawan Indah ataupun yang biasa disebut Terminal Haji yang ada di Jakarta Timur. Dalam hal ini kita mendapatkan support untuk terkait Siskopatu ataupun perizinan untuk koordinasi dengan Kemenak. Sejauh ini alhamdulillah kami baik-baik aja. Mudah-mudahan karena memang niat kami untuk membantu jemaah untuk berangkat umroh beribadah, insya Allah juga tidak ada masalah karena kami juga tidak ingin disebut melanggar peraturan. Insya Allah seperti itu. Selalu kami berkoordinasi menginduk apapun ke prosesnya itu dengan pihak Terminal Haji seperti itu. Artinya saat ini memang posisinya mungkin seperti perwakilan ya, Siap ya. marketer dari agen travel yang sudah memiliki PPIU. Untuk konteks operasional kita menawarkan paket-paket lain pun kita menggunakan sebagai brand representatif ya, kantor cabang dalam arti perwakilan untuk pemasaran produk-produk dari travel
terminal haji. Yang sudah berizin PPU Ya, yang sudah lengkap dengan bukan PPU aja. Terminal haji ini adalah PIHK. PIHK juga ya. Dan kami bisa membantu untuk menerima setoran Haji Oina Plus yang kami langsung ke rekening ke perusahaan terminal haji, seperti itu. Jadi secara legalitas sudah menjadi sudah aman ya, sudah oke, karena mempunyai surat dari pihak Surat dukungan, surat penunjukan, surat pengesahan authorized dari pihak terminal haji untuk memasarkan produk-produk terminal umroh dan haji ya. Ya. Dan plus haji juga ternyata ya. Nah, ini yang juga menjadi yang sering dihadapin juga jamaah ketika sudah selesai ya urusan tadi paspor, tiket, visa. Nah, ini proses teknis keberangkatan. Karena ini kita kan judulnya umroh mandiri, sehingga berangkat mandiri tanpa harus dengan rombongan. Tapi ternyata sering ada hal-hal yang didapati atau ditemukan di bandara, terutama di Indonesia. Pihak bandara atau petugas di bandara itu sering menghalang-halangi atau mempersulit lah, terkesan begitu. Sehingga dikatakan tidak bisa terbang, tidak bisa berangkat dengan alasan yang macam-macam. Nah, ini gimana nih mengatasi hal-hal yang seperti ini? Persiapan menjawab pertanyaan ini memang gampang sulit gampang. Jadi kesiapan jamaah sendiri dalam aspek psikologis, aspek pribadi, bahwa apalagi bagi jemaah yang belum pernah terbang sama sekali. Belum pernah keluar negeri pernah keluar negeri. Apalagi yang belum pernah terbang sama sekali itu juga menjadikan tantangan tersendiri. Tapi prinsipnya begini, kuasai, knowledge pengetahuan tentang proses tata cara itu dikuasai oleh jamaah itu penting. Jadi beberapa hal pada saat di imigrasi khususnya di Bandara Soekarno-Hatta pada saat Anda keluar, pastikan semua dokumen lengkap, pastikan Anda tahu apa yang sedang Anda lakukan, bahwa kita hendak berumroh dan dokumen itu ada semua. Apabila dipertanyakan oleh pihak imigrasi, jelaskan dengan singkat bahwa kita mau berangkat umroh dan semua syarat dokumen sudah lengkap. Tidak ada aturan yang sebenarnya membuat pihak imigrasi dalam tanda kutip oknum mempersulit itu. Jadi ini hanya masalah oknum yang mungkin mencari celah bagi jemaah yang memang akan terlihat kalau ragu. Kalau memang jemaah berniat mau kerja, itu pasti di situ akan dibaca secara psikologis oleh pihak imigrasi. Jadi pastikan bahwa apa yang akan kita lakukan itu kita kuasai betul, persyaratannya kita tahu, makanya kalau pasal ditanya, kita bisa menjawab dan tegas kepada pihak petugas imigrasi pada saat hendak keluar dari Indonesia. Seperti itu mungkin. Nah, tapi kalau benar-benar menghadapi kesulitan yang nggak bisa dia atasi, PT SBA ada nggak tim yang bisa membantu? Atau katakanlah bahasa yang biasa kita dengar itu handling ya? Oke, dalam masalah ini kita bisa membantu jasa handling. Kita menggunakan rekan mitra kita di bandara, dan tapi tetap mengacu bahwa persyaratan sudah terpenuhi semua ya. Even begini, jamaah sudah punya visa dan punya paspor sendiri, punya tiket sendiri tanpa melalui SBA, lalu minta bantu handling, insya Allah kita bisa bantu. Dan kondisinya seperti itu, persyaratannya adalah semua dilengkapi, persyaratannya semua, insya Allah. Jadi jemaah udah tinggal duduk, begitu datang disambut petugas di bandara, barang-barang dibantu check-in, lalu dipandu, digait oleh petugas handling ini sampai menuju ke tempat pemeriksaan imigrasi dan sampai diantar ke ruang tunggu. Ya. Nah, bisa insya Allah bisa kita bantu. Silakan nanti menghubungi pihak Saudi Indonesia untuk hal Dan ini. ada pengalaman ya, PT SBA selama ini sudah. membantu jamaah menghandling di bandara ya? Alhamdulillah sudah sering sih, beberapa bulan terakhir malah intensitasnya cukup tinggi, permintaan itu. Seperti itu. Dan selama ini alhamdulillah pernah nggak ada yang gagal selama dibantu oleh PT SBA? Alhamdulillah belum ada yang gagal, tapi gangguan-gangguan itu ada, tanda kutip oknum ya. Tapi seperti apa biasanya yang dihadapi, pertanyaan atau yang dihadapi di bandara ya jamaah? Oh ya, kok ini berangkat, ada ini cerita lucu nih, ibu-ibu dengan anaknya berangkat, visanya umroh, tapi perginya ke Dammam. Jadi dipertanyakan. Terbangnya ke Dammam nggak ke Jeddah? Ya, bukan terbang langsung ke Jeddah, tapi ke kota lain di Saudi. Jadi konsepnya adalah jemaah harus tegas bahwa Saudi membuka lebar-lebar masuk ke Saudi dengan visa apapun. Dan untuk umroh boleh dengan visa apapun. Jadi konsep yang agak sulit itu cuman yang dilarang hanya pada saat musim haji.
hanya visa haji yang bisa masuk untuk berhaji. Tapi di luar itu semua bisa untuk masuk ke Saudi. Jadi kalau dipertanyakan kenapa pakai visa umroh terus ke Dammam. Jadi dipertanyakan ternyata alasannya untuk berkunjung kenapa pakai visa umroh. Itu tidak menjadi suatu alasan bagi imigrasi untuk menghalangi jemaah untuk berangkat ke Saudi. Tinggal dipertegas, jadi jangan sampai kita under pressure, ditekan balik. Jadi kita harus berani tegas ke pihak petugas di imigrasi di Jakarta. Dan memang ini tingkat kesulitan yang paling terasa itu banyaknya di negara kita. Justru di Saudi, kalau boleh diceritakan, saat masuk Saudi, petugas imigrasi Saudi itu tidak akan banyak lagi bertanya. Karena sistemnya mereka sudah terintegrasi. Begitu paspor diserahkan, ambil fingerprint, mereka sudah ada data visa itu. Jadi mereka nggak akan minta lagi sebenarnya visanya itu sebenarnya. Kecuali meragukan ada sesuatu, mungkin ada masa lalu dari historical yang masuk di Saudi dan ada sangkutan. Tapi kalau enggak, insya Allah lancar semuanya. Lebih cepat justru. Oke, rekan-rekan sekalian, karena berhubung waktu ini sudah menjelang 12:30 malam dan masih banyak tema yang belum kita tuntaskan, yang belum kita selesaikan. Nanti kita akan bicara tentang land arrangement, bagaimana penginapan hotel di Mekah dan di Madinah, transportasi, city tour, dan banyak hal yang ingin disampaikan nanti akan kita kuak lebih banyak, lebih dalam, tips dan trik berumroh, untuk terutama untuk jamaah umroh mandiri ya, ataupun juga bisa berombongan yang di-arrange oleh kelompok komunitas tersendiri. Nanti akan kita lanjut, insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung untuk tema yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan ikut sertanya, partisipasinya. Kami akan lanjut di lain waktu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.